kebenaran kawan-kawan. Maka olehnya itu, sebelum saya memulai orasi ini, saya meminta izin kepada para leluhur-leluhur saya dari Bukar Megara untuk sama-sama hadir di sini mendukung anak cucunya yang hari ini berdiri di depan kantor Gubernur Maluku untuk meneriakan persoalan rakyat Maluku, kawan-kawan. Kawan-kawan yang sungguh saya hormati, sudah beberapa hari lalu kawan-kawan saksikan bahwa banyak hal yang hari ini dialami oleh masyarakat Maluku, tapi toh pimpinan-pimpinan tertinggi dari Maluku ini yang kemudian joget-jogetan, nyanyi-nyanyian. Maka hari ini kita datang di sini menyampaikan kepada mereka bahwa kalian boleh joget-jogetan, tapi harusnya melihat persoalan rakyat. Banyak hal, banyak masalah, banyak problematika yang terjadi di Maluku ini yang belum terselesaikan, kawan-kawan. Maka hari ini jika ada kawan-kawan mahasiswa yang diam, yang bukan persoalan ini, maka mereka lah pengkhianat. Mereka lah apa, kawan-kawan? Mereka lah pengkhianat, kawan-kawan. Karena tuh hari ini banyak rakyat Maluku yang sengsara, kawan-kawan. Di tengah COVID-19 ini banyak rakyat Maluku yang sengsara, kawan-kawan. Maka sungguh biadab dan kurang ajarnya kalau hari ini kawan-kawan mahasiswa sebagian bungkam karena sudah disogok dan lain sebagainya. Maka hari ini kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk tetap teguh, tetap bersemangat untuk mengawal persoalan ini, kawan-kawan. Bapak-bapak security, bapak-bapak polisi, saya sungguh berterima kasih kepada bapak-bapak yang hari ini telah mengawal gerakan kami. Kami hadir di sini bukan semata-mata untuk membuat keributan di sini. Kami hadir di sini atas keterbanggian hati dan nurani kami. Persoalan masyarakat Maluku yang hari ini dalam kesusahan. Maka hari ini sungguh sangat tidak wajar seorang sekda, seorang gubernur, dan para pimpinan-pimpinan di Maluku ini yang joget-jogetan, yang nyanyi-nyanyian di atas penderitaan masyarakat Maluku. Pak Gubernur, Pak Sekda, boleh saja joget-jogetan. Tapi apakah kawan-kawan sudah, Pak Gubernur dan Sekda sudah menyelesaikan persoalan umat yang ada di Maluku ini? Banyak sekali persoalan yang ada di Maluku yang belum terselesaikan. Maka sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pengambil kebijakan di Maluku ini, sudah selayaknya dan sepatutnya Bapak Sekda, Bapak Gubernur Maluku, dan Bapak DPR yang berapa hari lalu sudah joget-jogetan itu melihat persoalan yang ada di Maluku ini. Jangan keenakan joget-jogetan lalu lupa terhadap kepentingan rakyat Maluku. Pokoknya ada ketimpangan, ada problematika yang dirasakan oleh masyarakat Maluku secara kolektif. Kemudian saya mau sampaikan kepada Bapak Gubernur Maluku dan para pimpinan-pimpinan tertinggi di sini bahwasanya pembangunan Maluku bukan hanya ada di Kota Ambon. Pembangunan Maluku harusnya sampai di pulau sana, Kecamatan Bur Selatan, kampung saya dari Bukar Megara. Itu yang harusnya dilihat. Bayangkan saja ketika kemarin ada 10 orang yang kemudian hanyut dengan speed. 1 hari lebih baru tim sampai di kampung. Itu alasannya kenapa? Latar belakang dari persoalan itu apa? Maka harusnya itu yang harus kau teriakan di sini. Dan harusnya itu yang dijawab oleh Bapak Gubernur. Pembangunan Maluku harus merata, Pak. Bukan cuma di Kota Ambon. Di Bur Selatan itu paling tertinggal jauh. Bukankah dalam visi misi Bapak Gubernur Maluku adalah persoalan pendidikan? Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Gubernur. Abang emang dong. Di kampung saya. Abang Golan sa, Abang Golan. Di Kota Bur Selatan sana, Kecamatan Bur Selatan. Guru-guru itu hadir di kampung itu 1 bulan 1 kali. Demo ilat pula. Itu kemudian sampai 1 minggu. 1 minggu selesai langsung balik.
Ada juga yang tunggu waktu ujian baru datang. Persoalan ini yang kemudian harus dilihat oleh Bapak Gubernur. Jangan kemudian joget-jogetan, nyanyi-nyanyian di atas penderitaan rakyat Maluku. Ketemu orang tua di kampung ada setengah mati. Yang wajar kalau hari ini Bapak Gubernur dan Pak Sekda kemudian joget-jogetan. Ketemu orang tua, ketemu masyarakat Maluku ada setengah mati. Maka hari ini kami datang di sini menagih janji Bapak Gubernur soal visi-misinya tentang pemerataan pembangunan dan pendidikan di Maluku. Jalan di Kur Selatan sudah hampir 100 tahun ini belum juga diaspal. Itu persoalannya apa? Maka hari ini kalau bapak-bapak mempertanyakan dari mana kami ini hadir, kami mahasiswa yang Ambon datang ke sini menagih janji sekaligus menegur Bapak Gubernur Maluku dan pimpinan-pimpinan yang ada di Maluku ini untuk kemudian tidak senang-senang saja, untuk tidak kemudian gembira-gembira di atas penderitaan masyarakat Maluku. Itu yang harusnya Bapak tahu. Kami mahasiswa yang Ambon, yang datang di sini, kawan-kawan. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Sekda dan Bapak Gubernur Maluku, jangan sekali-kali kau bergembira di atas penderitaan masyarakat Maluku. Karena hari ini masyarakat Maluku sedang kesusahan. Masyarakat Maluku sedang kesusahan. Maka tidak wajar kalau hari ini sebagai pejabat publik Bapak Gubernur Maluku dan para pimpinan-pimpinan tertinggi Sekda DPR dan lain sebagainya kemudian enak-enakan gembira-gembira di atas penderitaan masyarakat Maluku. Masih ada banyak ketimpangan di pasar-pasar sana. Lalu kemudian satu yang harus saya tekankan, kalau Bapak Gubernur sebagai tim gugus tidak kemudian Bapak Sekda sebagai tim gugus tidak memakai masker pada saat joget-joget kemari, lantas apa kita kemudian menyuruh kepada masyarakat untuk kemudian taat kepada protokol kesehatan? Pertanyaannya ini adalah orang yang sebagai tim gugus saja tidak pakai masker. Kok kalian suruh masyarakat di bawah sana untuk pakai masker? Rasional tidak? Ini tidak rasional, kawan-kawan. Karena kenapa Bapak Sekda sebagai tim gugus COVID-19 saja tidak pakai masker? Dan dari fenomena ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya COVID-19 di Maluku ini sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Tetapi seperti halnya yang kemarin disampaikan salah satu DPR itu, bahwa jangan jadikan COVID-19 ini untuk menghabiskan anggaran daerah. Karena ini COVID-19 sudah selesai. Kalau masih ada toh kenapa Bapak Sekda dan para petinggi-petinggi di Maluku ini joget-jogetan tidak memakai masker, tidak social distancing, jaga jarak dan lain sebagainya. Kalau memang betul masih ada corona di Maluku ini, maka semestinya tidak ada kerumunan seperti yang kemarin dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan kita ini. Sebagai pimpinan, harusnya mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lewat pernyataan persnya, Pak Sekda bilang apa? Masyarakat Maluku ini membangkang, kepala batu. Hari ini Bapak Sekda juga kepala batu terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di Maluku itu. Karena di protokol kesehatan itu jelas jaga jarak dan kemudian pakai masker. Itu yang harusnya ditekankan di sini, kawan-kawan. Bukan cuma persoalan protokol kesehatan yang dilanggar oleh Bapak Sekda dan para pimpinan kita, tapi persoalan pembangunan, soal realisasi visi misi Bapak Gubernur Maluku yang sejauh ini kita belum melihat di sana, kawan-kawan. Saya sebagai anak asli dari Kuru, dari Bukar Makara, sejauh ini belum melihat adanya program yang disampaikan oleh Bapak Gubernur lewat visi misi. Kemarin itu sampai di kampung saya. Di kampung saya masih ada ketimpangan dari segi pembangunan, dari segi pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
sebagainya. Maka harusnya untuk memperingati HUT rakyat Maluku, pemerintah kemudian mengevaluasi kinerjanya selama ini. Sudah berapa program yang terrealisasi dan berapa program yang belum terrealisasi. Itu harusnya dievaluasi untuk ditingkatkan. Tidak kemudian kita merayakan HUT Maluku dengan joget-jogetan. Barang kalau kata joget itu manfaatnya untuk masyarakat apa? Lalu dengan cocologinya, Pak Sekda bilang apa? Kalau joget-jogetan itu dia menambah imun tubuh. Itu kajiannya dari mana? Terlalu banyak cocologi. Maka hari ini saya mau sampaikan buat kawan-kawan untuk tetap bersemangat mengawal gerakan ini. Masih banyak ketimpangan yang terjadi di Maluku ini. Banyak rakyat kita yang menderita soal COVID-19. Maka ketong hadir di sini semata-mata untuk memperingati para pimpinan-pimpinan tertinggi di lembaga ini, di kantor gubernur ini, di kantor DPR sana, untuk lebih semangat dan lebih jeli melihat persoalan kerakyatan di Maluku ini, kawan-kawan. Sekian, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berikan kepada saudara Eki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak kepolisian selaku keamanan dan bapak-bapak Satpol PP yang begitu tampan-tampan yang berdiri di depan saya ini, kawan-kawan. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan pergerakan perjuangan yang hadir di pagi hari ini. Kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak perlu ketahui dan perlu kita jeli melihat hal ini. Problem yang terjadi sebenarnya tidak masalah dengan Bapak Sekda dan Bapak Gubernur bergoyang-goyang pada saat itu, kawan-kawan. Namun ada hal yang perlu kita lihat. Ketika mereka melakukan aksi bergoyang itu, mereka dengan sendirinya melanggar apa yang mereka lakukan. Mereka melanggar apa yang mereka perintahkan, kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu kalian ketahui, jikalau Sekda dan Bapak Gubernur berjoget-jogetan lupa memakai masker, hal yang kecil itu saja mereka lupa. Bagaimana dengan tanggung jawab besar atas kepentingan Maluku ke depannya, kawan-kawan? Kami Maluku, pembahasan lumbung ikan nasional telah masuk dalam prolegnas, kawan-kawan. Dan sampai hari ini kami datang kemari ingin meminta kepastian dari Bapak Gubernur dan serta jajarannya sudah sampai mana pengawalan kepentingan ini, kawan-kawan sekalian. Perlu kawan-kawan ketahui instruksi dari Bapak Sekda selaku Ketua Tim Gugus Provinsi Maluku yang mengatakan bahwa sebagai perlawanan bersama, sebagai melawan musuh bersama yaitu COVID-19 yang nama samarannya adalah Corona, maka diwajibkan untuk seluruh umat yang hidup di muka bumi, terkhususnya di Kota Ambon, untuk memakai masker dan patuhi seluruh protokol kesehatan. Namun secara realitas yang kita saksikan bahwa Bapak Sekda sendiri melanggar aturan yang dibuat olehnya. Bahkan kawan-kawan, kalau pemimpin saja termakan atas senjata yang dibuatnya, bagaimana dengan kita masyarakat kecil di bawah, kawan-kawan? Perlu kawan-kawan ketahui isu yang kami tangkap tadi malam bahwa Cipayung Place hari ini melakukan konferensi pers dengan Bapak Sekda jam 11 nanti, kawan-kawan. Kami yang datang di sini, Bapak Kepolisian, tolong sampaikan kepada Cipayung Place nantinya. Kami tak lagi mempercayai mereka sebagai agen of control berjalannya pemerintahan di Kota Ambon, kawan-kawan. Cipayung Place sudah tidak lagi dipercaya, kawan-kawan. Mereka adalah aktivis, aktif ketika dompet tipis, kawan-kawan sekalian. Tidak kita pungkiri lagi, kita buka-bukaan di sini saja, kawan-kawan. Maka dengan kehadiran kami di sini,
Kami hanya meminta Bapak Gubernur atau Bapak Seda atau perwakilan siapa di dalam menyampaikan kepada kami sudah sampai di mana pengawalan kepentingan Provinsi Maluku ke depannya mendapatkan bom ikan nasional, mendapatkan RRU maritim atau RRU kepulauan kawan-kawan sekalian. Maka sungguh tidak elok sekali jika Bapak Sekda dan Bapak Gubernur, bahkan kawan-kawan perlu kalian ketahui, pada tanggal 3 bulan 6 yang lalu, Bapak Gubernur dan jajaran-jajaran yang lain. Dan ini Bung Emang. Bung Emang paling sadis. Kita di bawah, dilarang untuk kumpul kebo, dilarang untuk beramai-ramai. Namun, Kalau ini ketemu Abang Kakak, Abang Olan nih. Abang Roland dan Marin, Anto paling sadis. Sedangkan yang harus mereka, sedangkan perlu mereka ketahui bahwa mereka adalah selalu tauladan untuk kita kawan-kawan. Namun, jika mereka sudah melanggar apa yang mereka sendiri lakukan, apa yang mereka sendiri perintahkan, maka dengan ini kami turun untuk menanyakan di mana integritas Bapak-Bapak Gubernur dan serta jajarannya kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu kalian ketahui, di Laala itu di Seram bagian barat, jalan itu masih terpenuh dengan lumpur-lumpur kawan-kawan. Jalan masih terpenuh dengan air-air kawan-kawan. Dan hari ini Bapak Gubernur dan Sekda Provinsi Maluku bertontonkan satu hal yang tidak layak kawan-kawan. Masih banyak penderitaan kawan-kawan. Kita sudah, Bapak Gubernur ingin mengusulkan tentang lumbung internasional. Sementara dari basis keamanan di Kalimantan kita masih minim kawan-kawan. Pangkalan dermaga, pangkalan dermaga nasional kita belum ada di Maluku kawan-kawan. Bagaimana mau mengusulkan kepentingan besar untuk Maluku di kawan-kawan? Masih banyak penderitaan di luar sana kawan-kawan. Rakyat kita, terutama yang sungguh saya sayangi, abang-abang supir angkut. Penghasilan mereka yang tadinya bisa mencapai satu hari 250, ini hanya mencapai 100 kawan-kawan, bahkan itu pun lebih. Ini diakibatkan dikarenakan karena kebijakan pemerintah Provinsi Maluku yang menerapkan PSBB kawan-kawan, pembatasan sosial berskala besar ini, yang tidak tahu efektivitasnya apa kawan-kawan. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa pemerintah pusat ketika ingin mengucurkan dana ke pemerintah provinsi atau ke satu daerah, dia harus melihat stabilitas politik kawan-kawan. Dan saat ini stabilitas politik kita dari segi ekonomi, dari segi sosial telah goyang kawan-kawan. Itu dikarenakan kita masih berada dalam pembatasan sosial berskala besar kawan-kawan. Saya khawatir dengan generasi kita selanjutnya di bawah kawan-kawan. 20 tahun yang akan datang dengan sistem belajar mengajar mereka yang seperti itu, mereka akan menjadi bangsa yang terjajah kawan-kawan. Sementara kita orang Maluku, kata buka patah itu, sagu selempeng dibagi dua, ale rasa beta rasa, parang di muka. Kata bukan kayak orang Buton, bukan kayak orang Sulawesi, bukan kayak orang pendatang. Datang dengan pisau di bagian belakang baru tikar. Kata datang di muka-muka. Kawan-kawan, tidak perlu risau kawan-kawan. Tidak menjadi soal berapa jumlah kita. Tidak menjadi soal mau diterima dan tidak kita di sini. Yang pasti kita telah melaksanakan perintah kita sebagai mahasiswa kawan-kawan. Saya kira itu saja. Bukan di dari saya, nanti saya akan lanjutkan. Saya kembalikan kepada orang yang lain. Adik naik. Ya, Bung Olan dulu. Saya ngomong langsung. Masih dah.
Abang ulang. Ya, karena masih ada teman-teman kita yang lain. Tapi sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada kawan-kawan yang lain, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah kalian lihat seberapa kuantitas kita di sini, kawan-kawan. Seberapa besar jumlah kita di sini. Yang pastinya lihat kita datang di sini semata-mata berjuang untuk rakyat Maluku. Itu yang menjadi poin penting yang harusnya menjadi pegangan buat kawan-kawan untuk tetap bersemangat berdiri di sini dan menyampaikan kepada para pimpinan-pimpinan tertinggi di lembaga ini yang telah lalai persoalan tugas dan tanggung jawabnya. Sekian, karena masih ada teman-teman kita, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat saya persilakan kepada Abang Dia diskerja di sini. menyampaikan pendapatnya. Diskerja di sini. Dia bapak dia kuliah kan jurnalis tau, itu di Ensan, tapi karena dia Bisa di kasar. Assalamualaikum Aku juga bisa di kasar. warahmatullahi Kasar. wabarakatuh. Asal juga naik dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terutama yang saya maju di muka bola. Kita berdiri situ bola. Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Abang emang, Kepolisian, kita naik berdiri situ bola. Keamanan, dan yang saya hormati Bapak-bapak Baru tadi gua berdiri di bawah. untuk menyaksikan aksi kita pada pagi hari ini. Abang ulang pesuara. Ya, sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan kepada teman-teman dan seluruh masyarakat yang ada di luar bahwa perlu kita ketahui dan perlu untuk kita sadari bahwa kita harus berterima kasih banyak kepada Bapak Sekda yang kemudian sudah melakukan aksi-aksi negatifnya. Karena ini adalah salah satu bentuk daripada kemunafikan yang akan terbongkar lewat apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Sekda tersebut. Teman-teman yang sungguh saya hormati, perlu teman-teman ketahui bahwa dengan adanya pesta yang kemudian telah dilakukan oleh Bapak Sekda, sebelum daripada durasi yang kemudian dilakukan oleh Bapak Sekda, katanya Bapak Gubernur mengawali aksi-aksi itu tersebut. Sehingga perlu kita ketahui, hari ini Saudara Rabi menyatakan bahwa di Kur Selatan tidak menyentuh program yang kemudian telah menjadi visi misi daripada Bapak Gubernur. Saya mau sampaikan bahwa bukan saja di Kur, tetapi di SBT, SBB, Kota Tual, Maluku Tenggara, dan daerah-daerah yang berkecimpung dan bernaung di Maluku belum tersentuh apa-apa oleh program Bapak Gubernur itu sendiri. Karena hari ini langkah awal kita aksi hanya berapa orang? Hanya 7 orang saya mau sampaikan. Tetapi ini adalah prolog. Besok kami aksi lebih besar-besaran lagi. Ini saya buka-bukaan. Biar menjadi catatan penting bagi pihak keamanan. Jangan pernah takut jika hari ini para pemimpin kita lalai dalam menjalankan aturan yang kemudian sudah ditetapkan, maka kami mempertegas agar aturan itu diterapkan sebaik-baik mungkin. Di sini kami berdiri bukan untuk mau mencari sesuap nasi, tetapi kami mencari keadilan yang kemudian sudah dijanjikan oleh Bapak Gubernur dan pihak-pihak petinggi-petinggi legislatif lainnya. Oleh sebab itu, kami meminta kepada Bapak Gubernur dan Bapak Sekda terkait dengan pernyataan yang kemudian sudah disampaikan bahwa Bapak Sekda menyatakan bahwa itu hanya adalah suatu kelalaian yang tidak disengaja. Pertanyaannya, kalau memang tidak disengaja, perbuatan itu harus dilakukan oleh satu orang, tetapi perbuatan ini dilakukan oleh banyak orang dan semuanya petinggi-petinggi daerah Maluku. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak harus bungkam persoalan ini. Hei, Bapak yang sungguh saya hormati, pihak-pihak keamanan, kami mohon sampaikan kepada Bapak Gubernur terhadap apa yang kemudian kami sampaikan. Kalau hari ini kalian bungkam, maka sama saja kalian telah membungkam kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Sekda dan lain sebagainya. Toh kami diperuntukkan untuk harus memakai masker, kami diperuntukkan harus stay at home dan lain sebagainya. Toh kenapa kalian sendiri yang melanggar aturan-aturan yang kemudian kalian sendiri terapkan? Sepakat. Sepakat. Kami ingin bagaimana
mengingatkan keadilan yang sebaik-baik mungkin. Jika aturan sudah dilalaikan, jangan salah kita masyarakat melalaikan aturan-aturan tersebut. Karena kalian sendiri yang memberikan contoh suri tauladan yang sifatnya negatif. Jangan hanya bungkam di rumah kalian. Kami tahu, saya ini orang yang paling teguh membela perintah ketika ada diskusi-diskusi terkait dengan menangani corona di Maluku ini. Tetapi saya mulai sadar bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku itu salah dan harus ditegaskan. Kakak. Mereka takut dan mereka mengirimkan pion-pion, peluncur-peluncur untuk menenangkan kami semalam. Padahal aksi sebenarnya hari ini adalah aksi besar-besaran. Tetapi karena mereka takut, mereka memberikan selapan kepada para tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di IAIN untuk harus bungkam terhadap kejahatan ini. Tetapi kami yang ada di sini, idealis, kami tidak pernah gentar dan takut oleh siapapun. Pakat. Jika hari ini leluhur bersama kita, jangan pernah takut. Maluku ini bukan milik kalian saja, tetapi Maluku ini milik kita bersama. Oleh sebab itu mungkin ini adalah prolog singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Masih ada babak-babak selanjutnya. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik kawan. Terima kasih ya bang. Satu hal yang ingin saya sampaikan buat kawan-kawan yang hadir di sini, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang mahasiswa bukan hanya membayar SPP, bukan hanya ikut berkuliah, tapi lebih daripada itu, tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah sebagai agen of control, sebagai agen of perubahan, dan sebagai agen of kontrol sosial dan lainnya kawan-kawan. Maka hari ini saya mau sampaikan buat kawan-kawan, kalau kawan-kawan mengakui diri sebagai seorang akademisi, maka satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa asal kata akademisi itu berangkat dari fenomena sebagian orang yang waktu itu berdiri, duduk di atas gunung Kademus, lalu membicarakan persoalan negara. Maka hari ini sudah benar dan sudah betul kalau kawan-kawan hari ini berdiri di sini untuk mempertanyakan kembali visi misi yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Maluku selama kampanye politiknya. Karena sejauh ini sebagai anak asli dari Maluku Tenggara, lebih tepatnya di Kur Selatan, dari Gunung Putar Magara, beta belum merasa program Bapak Gubernur Maluku sampai ke sana. Maka hari ini beta hadir di sini untuk mempertanyakan persoalan itu. Berapa banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang telah dibodohi oleh pemerintah. Pendidikan tidak menyentuh sampai ke sana. Maka hari ini saya datang ke sini ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan para pimpinan-pimpinan tertinggi di lembaga ini untuk merealisasi visi misi kampanye politiknya. Jangan hanya joget-jogetan, harusnya untuk memperingati HUT Kota Ambon, HUT Maluku, pemerintah Provinsi Maluku harusnya mengevaluasi kinerjanya. Bukan malah joget-jogetan dan lupa tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang pimpinan di Maluku ini. Dan kemudian soal sekda, sebagai pejabat publik tidak seharusnya bertindak demikian. Dia harusnya sebagai suri tauladan yang baik kepada masyarakatnya. Dan kemudian saya kembali mempertanyakan bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak Satpol PP yang tiap hari di pasar tanah, yang beberapa minggu lalu kau lihat secara langsung ada masyarakat yang kemudian dipukul karena tidak memakai masker. Pertanyaannya, kenapa bapak tidak pukul itu sekda, tidak pukul itu para pejabat yang hari itu tidak pakai masker? Alasannya kenapa? Bukankah mereka juga melanggar protokol kesehatan? Makanya Pakat. tumpul ke bawah, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya begitu. Kalau
Kalau hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka yang jelas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita ada masyarakat yang kemudian ditindas. Kalau bapak-bapak dengan fisik yang begitu mantap, dengan kekuatannya yang begitu mantap, harusnya membidaki persoalan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bapak Sekda dan para pimpinan-pimpinan kita. Tapi kami datang di sini bukan semata-mata mempersoalkan itu. Kami menagih janji politik dari Bapak Gubernur dan para pimpinan-pimpinan kita di lembaga ini. Karena masih ada banyak di pelosok-pelosok sana. Kalau kawan-kawan dan Bapak polisi pergi di SPB sana, banyak jalan yang itu lumpur-lumpur. Orang lewat jalan-jalan itu kayak berenang di kali-kali. Itu karena kenapa? Ataupun Bapak Gubernur ini, Bapak pejabat di lembaga di Maluku ini tidak lihat tumpung rakyat. Tidak lihat tumpung rakyat. Seharusnya Bapak Gubernur itu jangan habiskan anggaran untuk hanya joget-joget, untuk hanya nyanyi-nyanyi. Kalau berapa puluh juta yang kamu habiskan untuk joget-joget, bagaimana kalau kamu kasih ke panti asuhan, kasih kepada anak-anak kos-kosan yang tengah mati, lebih berbahaya daripada joget-joget. Apa manfaatnya kalau joget-joget? Bapak Gubernur dan Sekda dan para pejabat-pejabat yang ada di Maluku ini, bisa saja kalian joget, bisa saja kalian nyanyi-nyanyi, tapi yang kalian nyanyikan adalah kepentingan rakyat Maluku secara kolektif. Itu kami setuju dan kami sepakat. Kalian bisa saja menyanyi, harusnya menyanyi kepada pemerintah pusat untuk turunkan dan realisasi seluruh program kinerja pada pimpinan Provinsi Maluku. Maka hari ini saya mau sampaikan buat kawan-kawan. Hari ini kita tidak sendiri kawan-kawan. Kita hadir di sini. Ada banyak leluhur-leluhur kita yang ikut di sini kawan-kawan. Saya percaya itu kawan-kawan. Saya punya pegangan bahwa dari Pukar Makara sana, beta pun leluhur selalu kawal beta kalau beta meneriakan kebenaran. Maka hari ini beta mau sampaikan kepada kawan-kawan untuk tetap bersemangat mengawal gerakan ini. Karena ada beta pengabang-abang yang lain yang ingin bicara, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, beta persilakan kepada Abang Da untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Waktu dan tempat beta persilakan. Ya, terima kasih saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Kepolisian Sepuh Keamanan yang mengawali kami pada aksi hari ini, dan kemudian Bapak Satpol PP juga yang ada di belakang turut berkontribusi untuk menjaga keamanan aksi kami pada hari ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Sekda Maluku, saya tekankan bahwa jika Sekda Maluku telah melanggar apa yang telah dia tetapkan, dan itu sebagai peraturan buat seluruh masyarakat Maluku, jangan masyarakat Maluku tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan dan kemudian yang telah dilanggar oleh Bapak Sekda sendiri. Untuk itu sebagai prolog, dan kemudian untuk merefleksi kembali 75 kemerdekaan bangsa Indonesia, sudah sepatutnya Bapak Gubernur harus bertanggung jawab atas apa yang telah diucapkan sebagai Visi misi dalam orasi politiknya. Untuk itu saat ini Maluku masih berada pada urutan 4 provinsi termiskin di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Kalau dilihat daripada sejahteranya Maluku hanya sejahtera pada wilayah Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Bagaimana wilayah Maluku yang lain yang saat ini masih berada jauh dari kata sejahtera, kawan-kawan sekalian. Kemarin kejadian di Kabupaten Dobo, ada seorang suster keguguran karena minimnya
tenaga medis kawan-kawan sekalian. Maka untuk itu perhatian penuh harus diangkat daripada gubernur itu sendiri. Lalu kemudian hari ini untuk menjawab pengangguran yang ada di Maluku sudah sebetulnya mengambil kebijakan untuk mengangkat kembali Maluku dari ketertinggalan kawan-kawan sekalian. Ya, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kita kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Lagi-lagi persoalan pemerataan dan pembangunan di Maluku. Sejauh ini, kalau kita mau melihat secara detail, banyak sekali kabupaten kota yang ada di Maluku ini yang jauh dari kata merdeka. Karena ini juga bagian dari refleksi 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka sebagai anak Maluku, Abang datang di sini mempertanyakan kembali persoalan ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Beta Bung Abang tadi, bahwa ada suster yang kemudian di Dobo sana keguguran karena seng ada fasilitas kesehatan, seng ada gedung rumah sakit, seng ada gedung puskesmas, yang hari itu pada saat dia mau melahirkan dong harus rela bahwa dia pakai speed lari ke kota untuk apa? Dapat pelayanan kesehatan. Maka itu yang harusnya dilihat oleh para pimpinan-pimpinan tertinggi di lembaga ini. Bagaimana juga pemerintah harus melihat persoalan pendidikan yang ada di beberapa kampung. Di sana, guru-guru datang itu hanya saat ujian nasional. Ya. Maka itu harusnya dilihat oleh para pimpinan-pimpinan tertinggi yang ada di lembaga ini. Kawan-kawan, saya mau sampaikan bahwa kalaupun hari ini aksi kita tidak diterima, ya, kita akan besok datang dengan massa yang begitu besar. Ya, kita datang dengan seluruh mahasiswa yang Ambon untuk membuat refleksi 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia dan Maluku. Untuk mempertanyakan kembali soal visi misi dan janji politik Bapak Gubernur Maluku, sekaligus memperingati dan memberikan teguran kepada para pimpinan-pimpinan kita di lembaga ini untuk jangan bermain-main dalam menangani persoalan COVID di Maluku ini. Rilis berita di media sampaikan buat masyarakat bahwa peningkatan COVID di Maluku semakin tajam. Tapi faktanya dong juga melanggar protokol kesehatan. Bagaimana kita mau bicara untuk COVID-19 selesai di Maluku kalau para pejabat yang menerapkan protokol kesehatan dong yang buat aturan tentang protokol kesehatan itu dong yang melanggar. Lalu bilang kata masyarakat Maluku ini pembangkang. Yang pembangkang itu masyarakat atau para pejabat? Yang sadar diri itu masyarakat atau pejabat? Pejabat. Kalau pejabat, kalau masyarakat tidak taat kepada aturan itu wajar. Tidak saja karena dosen tahu. Tapi kalau pejabat yang melanggar aturan itu kurang ajar. Karena kenapa dong yang buat aturan? Kalau masyarakat dosen tahu berapa poin yang diterapkan dalam perwali, berapa poin yang diterapkan dalam aturan protokol kesehatan, dosen tahu. Dong baca secara detail. Tapi kalau para pejabat dong yang buat agang barang itu, maka jabatannya dong tahu. Jadi kurang ajar kalau dong taati protokol kesehatan. Masyarakat di pasar-pasar sana dapat pukul hanya gara-gara saya pakai masker. Tapi ini toh Bapak Sekda, Pak Gubernur yang sebagainya dosa pakai masker joget-joget. Pak polisi dosa pukul, Bapak security dosa pukul. Ini karena apa? Takut. Emang karena ada banyak betul teman-teman yang lain. Betul mau bilang, kawan-kawan harus semangat. Sekalipun hari ini kotong tuntutan yang diterima, tapi setidaknya kotong hadir
Masuk mas. sebagai bentuk Mas alammu. pengakuan ketong terhadap identitas ketong sebagai mahasiswa. Kalau ketong sudah mengakui diri sebagai mahasiswa, sudah selayaknya dan sudah sepatutnya ketong datang berteriak di sini. Tempat ini sudah. Entah itu mau diterima atau tidak. Yang pastinya ketong sudah menunjukkan di mana eksistensi ketong, Kayak sedikit, di sedikit. mana posisi ketong berpihak begitu. Berapa tuh? Dan hari ini kita lihat ya, Barang mati lagi. Maluku ini pembangunannya hanya di kota Ambon. Seakan-akan Maluku ini hanya ada di kota Ambon ini. Maluku ini hanya ada kaitannya dengan kota Ambon. Dan kemudian Bapak Gubernur Maluku melupakan kota-kota, kabupaten-kabupaten yang lain, kecamatan-kecamatan yang lain. Itu asal Simpan saja, ada ketimpangan. Pemerintahan pembangunan belum sampai di pulau sana, di provinsi, di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tua, Kecamatan Porselatan banyak ketimpangan di sana. Jalan-jalan digusur belum diampun sudah berapa ratus tahun belum selesai. Banyak tak ada. Sekarang suam si sampo. Tidak ada penegasan dari pimpinan Sengat. di provinsi Maluku ini. Atau si like Apa masuk. pimpinan di Maluku ini terlalu banyak joget. Dong lupa dong kampanye politik. Nah untuk itu beta serahkan kepada teman yang lain yang mungkin mau menyampaikan ide dan gagasannya kepada para pimpinan-pimpinan kita. Waktu dan tempat beta bersilakan. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sapoke dan para perangkat keamanan. Saya mau sampaikan bahwa pimpinan di Maluku sini mereka menegakkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya bermula dari perkataannya seorang Plato. Dia mengatakan bahwa pimpinan itu seharusnya dia sebagai dokter bagaimana media diagnosa pasien dan memberikan obat sesuai dengan penyakit yang ada. Bapak-bapak sekalian, saya mau sampaikan ini realita ya. Penerapan guru di Maluku tidak sesuai dengan profesi masing-masing. Yang ekonomi bisa bawa agama, yang biologi bisa bawa PKN. Ini yang tidak seharusnya. Yang guru bisa kerja di kantor. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Gubernur. Hari ini saya mau sampaikan kata Bapak Yusri Mahendra bahwa kepemimpinan itu dilihat dari filosofi ikan. Ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau masyarakat rusak, tanyakan siapa kepalanya. Jadi saya mau sampaikan bahwa pemerintah Kota Ambon tidak menjalankan visi dan misinya, malah berjoget-jogetan di tengah masyarakat yang sedang sakit-sakitan. Yang ada Bapak Gubernur hanya selalu mengundang artis-artis datang untuk euforia di Maluku sini, tapi tidak pernah menjalankan visi dan misinya. Pendidikan di SPT, saya asli SPT. Pendidikan di SPT itu masih minim sekali. Hari kan? Tapi hari ini Bapak sedang joget-jogetan, buat aturan sendiri langgar apa hari ini? Bapak tidak objektif, Bapak tidak sistematis. Saya mau tekankan sekali lagi bahwa Maluku ini bukan di Kota Ambon, bukan hanya di Kota Ambon, tapi masih di SPT, KUR, masih ada yang lainnya. Kenapa yang diperhentikan cuma di Kota Ambon? Saya mau sampaikan bahwa ketika visi misi dijalankan oleh gubernur dan dijalankan semua, saya tidak salut karena hukum menentukan bahwa dia harus menjalankan sesuai dengan itu. Kalau dia berbuat salah hari ini, saya tetap memprotes pemikirannya itu. Dia berangkat dari mana? Cara pandang seperti apa? Saya mengkritik pemikirannya itu, Pak Gubernur. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa para teman-teman, para masyarakat
Provinsi Maluku bahwa hari ini kita ditertawai oleh pemimpin-pemimpin di Maluku. Mereka sedang merayakan HUT Maluku dengan bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, lalu juga tidak memakai masker. Bapak-bapak yang mana nih yang saya hormati? Seharusnya Bapak harus tegas dalam melihat kebijakan-kebijakan pemerintah di Kota Ambon. Kalau tidak Bapak, siapa lagi? Kami dari mahasiswa resah. Bayangkan kami dari mahasiswa kuliah online, tidak ada fasilitas dari gubernur untuk bagaimana melihat anak-anak yang kemudian jauh dari ketertinggalan kemajuan. Tahu mensubsidikan pulsa data dan sebagainya, tapi pemerintah malah joget-jogetan. Olehnya itu, saya himbaukan kepada pemerintah kota agar membicarakan persoalan-persoalan ini. Jika Anda sudah buat aturan, kenapa harus Anda langgar? Olehnya itu, saya dengan hormat dari mahasiswa bahwa Bapak Wali Kota dan Gubernur harus mengevaluasi visi dan misi, kemudian melihat apa yang terjadi di medsos sekarang. Sekarang ramai dengan melihat Bapak Wali Kota yang sedang joget di medsos. Apa-apaan ini? Untuk itu, karena masih banyak orator yang kemudian menyampaikan visi dan misinya, saya hanya tekankan bahwa Bapak Wali Kota dan Gubernur Maluku harus melihat kembali Maluku ini dengan baik. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke baik. Terima kasih, saudara orator. Dan kita harap kawan-kawan berdiri atas ini, ya, harus barisan di sini. Dan kita minta kepada bapak-bapak pusat beliau untuk abang ini kebanting. Kalau bisa, abang berdiri panon dan berteriak, karena barangkali kalau berdiri sini, katampung suara yang sampai di depan sana, yang sampai di dalam sana, sesampai di batang telinga katampung para pimpinan-pimpinan di Maluku ini. Maka dengan itu, sebelum berlanjut, kita persilakan kepada beta pengade untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Waktu dan tempat beta persilakan. Olah. Oke baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang sungguh saya hormati Bapak Kepolisian yang sudah mengawal gerakan kami di siang hari ini. Dan yang sungguh saya hormati pula Bapak Satpol PP terkait dengan aksi kami di sini, bahwasannya bagaimana mengevaluasi, meminta kepada pemerintah Kota Ambon untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kota Ambon sudah sampai di mana dalam pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, akan tetapi Maluku belum merdeka secara totalitas. Di Maluku Tenggara, terlebih khususnya Besar, Kecamatan Elat, sudah 75 tahun juga menjadi kecamatan, belum disahkan menjadi kabupaten. Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Bupati untuk secepatnya merefleksi kembali visi dan misi politik dan janji yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur itu. Secepatnya Bapak Gubernur merealisasikan
apa yang menjadi visi dan misi dan poin-poin tuntutan terkait dengan pelepasan Jazirah dan kemudian melepas Maluku Utara. visi dan misi politik itu. Maka dari itu kami minta kepada Pak Gubernur untuk bagaimana secepatnya bisa turun ke sini untuk menanggapi keluhan dan aspirasi